Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazana dan Kak Krisantia dengan NIM 210301058 dari kelas T2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya kerjakan dari mata kuliah perawatan dan perbaikan. Perawatan dan perbaikan pada komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses, menyimpan, dan mengambil data atau informasi secara cepat dan efisien. Komputer digunakan untuk berbagai keperluan, termasuknya untuk mengelola data, membuat presentasi, menjalankan aplikasi bisnis, bermain game, browsing internet, dan masih banyak lagi. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan komputer telah berkembang pesat dan semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, yaitu termasuknya ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Komponen-komponen komputer. Yang pertama, ada CPU, yaitu merupakan otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk memproses data dan menjalankan program-program yang ada pada komputer. Yang kedua, ada RAM, yaitu memori utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara pada program sedang berjalan. Yang ketiga, hard disk drive, yaitu perangkat penyimpanan utama pada komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi dan program-program yang terinstal. Yang keempat, ada motherboard, yaitu papan sirkuit utama yang menghubungkan secara semua komponen pada komputer. Yang kelima, ada power supply unit, adalah perangkat yang menyediakan daya listrik untuk komputer. Kemudian yang keenam, ada kartu grafis, yaitu perangkat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menampilkan gambar pada layar monitor. Yang ketujuh, ada monitor, yaitu perangkat output yang digunakan untuk menampilkan informasi atau gambar yang diperoleh oleh komputer. Yang kedelapan, ada keyboard. Keyboard yaitu perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kesembilan, ada mouse, yaitu perangkat input yang digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar monitor. Yang ke-10, ada speaker, yaitu perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Yang ke-11, ada optical drive, yaitu perangkat baca tulis yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada CD atau DVD. Kemudian yang 12, ada network interface card, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Yang ke-13, ada cooking style, cooling system, yaitu perangkat yang digunakan untuk menjaga suhu CPU dan komponen lainnya agar tetap dalam suhu yang aman. Yang ke-14, ada cache, yaitu wadah atau tempat yang digunakan untuk menempatkan komputer. Kemudian perawatan komputer. Yang pertama yaitu dengan cara membersihkan komponen, ya, dari debu dan kotoran bisa menumpuk di dalam komputer dan menyebabkan kerusakan. Jadi debu dan kotoran bisa menumpuk di dalam komputer dan menyebabkan kerusakan. Nah, oleh karena itu, membersihkan komponen secara berkala itu sangat penting. Gunakan kuas atau vacuum cleaner untuk membersihkan debu dan kotoran pada motherboard, heatsink, dan fan. Pastikan komputer dimatikan dan kabel listrik dicabut sebelum membersihkannya. Yang kedua, melakukan defragmentasi. Hard disk drive yang penuh dapat menghambat kinerja komputer. Lakukan defragmentasi hard disk drive secara berkala untuk mempercepat akses data dan memperbaiki kinerja komputer. Yang ketiga, ada memperbarui drive. Pastikan drive perangkat keras pada komputer selalu terbaru. Drive yang tidak terbaru dapat menyebabkan masalah kinerja dan kompatibilitas pada komputer. Yang keempat, memperbarui sistem operasi. Selalu memperbarui sistem operasi ke sistem yang terbaru. Pembaruan ini biasanya mengandung perbaikan, bukannya peningkat kinerja. Yang kelima, menginstal antivirus. Install dan update antivirus secara berkala dapat melindungi komputer dari virus dan malware. Yang keenam, memperhatikan suhu. Suhu yang terlalu tinggi
dalam komputer ya dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Pastikan komputer ditempatkan di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik dan gunakan sistem pendingin yang tepat. Yang ketujuh, membersihkan registry. Registry yang terlalu banyak energi dapat memperlambat kinerja komputer. Gunanya aplikasi pembersih registry yang terpercaya untuk membersihkan registry secara teratur. Yang kedelapan ada backup data. Selalu backup data penting ke dalam perangkat penyimpanan yang terpisah. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko kehilangan data jika terjadi masalah pada komputer. Yang kesembilan, menghindari terjadinya overloading. Jangan menjalankan terlalu banyak program pada saat bersamaan atau mendownload terlalu banyak data secara bersamaan. Hal ini dapat membebani kinerja CPU dan mengakibatkan komputer menjadi lemot. Kemudian ada perbaikan pada komputer. Itu ada ralatan untuk perbaikan komputer. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang terjadi pada komputer dengan melihat pesan error atau tanda-tanda lainnya yang muncul pada layar. Hal ini akan membantu menentukan langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengecek koneksi. Periksa kabel dan koneksi pada komputer. Pastikan semua terhubung dengan baik. Kabel yang longgar atau rusak dapat menyebabkan masalah pada komputer. Yang ketiga, periksa hardware. Periksa komponen hardware yang pada komputer untuk mengetahui apakah ada yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Cek kabel power, RAM, hard disk drive, motherboard, dan lainnya. Yang mana nanti ditemukan kerusakan, kemudian digantikan komponen rusak dengan komponen yang baru. Yang keempat, periksa software. Jika masalah terjadi pada software, periksalah program yang terinstall pada komputer. Kemudian uninstall program yang tidak diperlukan atau yang menyebabkan masalah pada komputer. Yang ketiga adalah cek virus dan malware. Scan komputer digunakan program antivirus untuk memastikan tidak ada virus atau malware yang menginfeksi komputer. Kemudian yang keenam ada restore system. Yang mana jika masalah masih terjadi, gunakan fitur restore system pada komputer. Fitur ini dapat membantu mengembalikan sistem operasi ke kondisi yang lebih baik. Yang ketujuh, bawa ke teknisi. Jika masalah tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah di atas, langkah-langkah yang disebutkan dari poin 1 sampai poin 6, bawa komputer ke teknisi yang berpengalaman untuk memperbaiki. Yaitu teknisi akan melakukan diagnosis dan perbaikan yang lebih detail untuk memperbaiki masalah pada komputer. Kemudian ada RCM, Reliability Centered Maintenance. Nah, RCM pada komputer yaitu suatu metode perawatan komputer yang didasarkan pada penggunaan analisis resiko untuk menentukan strategi perawatan yang paling efektif dan efisien. Dalam metode RCM, perawatan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual dan kondisi komputer, bukan berdasarkan jadwal rutin atau periode waktu tertentu. Metode RCM pada komputer melibatkan pengumpulan data komputer yang terus-menerus, pengujian sistem untuk mengidentifikasi kegagalan dan masalah yang mungkin terjadi, dan melakukan pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja dan ketersediaan sistem. Pendekatan RCM pada komputer membantu memperpanjang masa pakai perangkat keras dan meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. RCM pada komputer dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai hal seperti pemantauan kesehatan sistem, pemeliharaan jaringan, dan pemeliharaan proaktif berbasis. Dalam penerapannya, RCM pada komputer membantu organisasi mengoptimalkan kinerja sistem mereka dengan cara lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.